Selamat pagi, puji Tuhan. Kalau pada pagi hari ini kembali kita boleh bersama-sama beribadah kepada Tuhan. Mari saudara-saudara kita siapkan hati kita untuk memberikan yang terbaik kepada Tuhan. Tuhan Yesus, kami datang kepadamu Tuhan, Allah kami yang luar biasa. Kalau sampai pagi hari ini Tuhan kembali kami boleh memuji dan membesarkan nama-Mu Tuhan Yesus. Kami bersuka cita karena pemeliharaan-Mu yang luar biasa. Tuhan, hari ini kami memperingati hari Pentakosta, di mana Engkau mencurahkan kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus. Dan kami percaya kuasa Roh Kudus-Mu Engkau tetap curahkan untuk saat ini juga. Kepada kami semua Tuhan, anak-anak-Mu. Engkau lengkapi kami dengan kuasa-Mu Tuhan. Karena kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan Yesus mampu membuat kami melawan segala tipu daya si iblis Tuhan Yesus. Kuasa Roh Kudus-Mu Tuhan yang membuat kami jadi peka akan suara-Mu Tuhan Yesus. Kami bisa membedakan itu suara dari dunia, suara daging atau suara-Mu Tuhan Yesus. Tolonglah Tuhan Yesus, bekerjalah dengan Roh Kudus-Mu Tuhan. Baik dalam kebaktian ini, dari puji-pujian sampai kepada firman-Mu, sampai kepada perjamuan kudus. Kami yakin Tuhan Engkau tetap ada dan memberikan sukacita kepada kami semua yang mengikutinya. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Bapa di dalam surga. Kami akan mulaikan ibadah ini hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Haleluya. Sukacita bagi kami boleh menjumpai kembali saudara di dalam ibadah live streaming pada saat ini. Kita percaya Roh Kudus masih bekerja sampai saat ini dan akan terus bekerja di dalam kehidupan umatnya, gereja Tuhan. Mari kita angkat pujian bersama seperti angin menderu. Haleluya. Angin menderu, Roh Kudus turunlah, memenuhi tempat ini dengan damai kuasa-Nya, menghancurkan rantai dosa, mematahkan kuk yang berat. Turunlah, 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 turunlah di dalam hati kami seperti angin menderu. Roh Kudus turunlah, memenuhi tempat ini dengan damai kuasa-Nya, menghancurkan rantai dosa, mematahkan kuk yang berat. Turunlah, 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 turunlah di dalam hati kami sekali seperti angin menderu. Roh Kudus turunlah, amin, memenuhi tempat ini dengan damai kuasa-Nya, menghancurkan rantai dosa, mematahkan kuk yang berat. Turunlah, 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 turunlah di dalam hati kami. Turunlah, 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 jadikanku saksimu. Haleluya, haleluya. Kita yakin Roh Kudus yang sudah diutus, yang sudah dicurahkan, akan menjadi penuntun, akan menjadi penghibur, membawa kita ke dalam seluruh kebenaran Allah, untuk kita boleh mengalami kemuliaan yang lebih lagi di dalam Tuhan. Demikian pula Roh Kudus yang akan memberikan kepada kita pengertian, penyingkapan akan firman-Nya. Dan kita akan sambut firman Tuhan dengan pujian ini. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Puji Tuhan, haleluya. Nyatakan kerinduan kita kepada Tuhan. Roh Kudus,
ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku perlu. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku dengan tangan yang terangkat nyatakan lagi, Roh Kudus, ku perlu. Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap. Amin, haleluya. Roh Kudus, Kau pegang tangan. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Bagaikan tanah yang kering, yang merindukan air hujan. Bagaikan bejana yang kita mau bawa ke sungainya Tuhan. Mari luaskan Roh Kudus bekerja saat pagi hari ini. Izinkan Dia menyatakan kasih karya dan kuasanya di dalam kehidupan saya dan saudara. Melebihi kerinduan kita. Dia terlebih rindu untuk memenuhi kita dengan kuat kuasanya. Kuasa dari tempat yang maha tinggi. Yang sanggup mengubahkan kita. Memperbaharui, menyegarkan kita. Memulihkan kita, menyempurnakan kita. Dengan hati yang lebih lagi terangkat kepada Tuhan. Hati yang haus, hati yang tertuju dengan mata iman memandang kepada Dia. Katakan kembali pujian ini dengan penuh penyembahan. Haleluya. Roh Kudus, kami haus akan Engkau. Oh, Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Amin. Roh Kudus, Kau pegang tanganku. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Sekali lagi, Roh Kudus, oh Roh Kudus, ku perlu Engkau setiap hari. Amin, amin. Roh Kudus, Kau pegang tangan. Peganglah setiap hidup kami Tuhan. Roh Kudus, Kau penghibur hatiku. Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kudus, ku mengasihimu. Roh Kudus, ku mengasihimu. Haleluya, haleluya. Lebih daripada nafas dan udara yang kami hirup, lebih lagi kami memerlukan Engkau sebagai kehidupan kami, ya Roh Kudus. Mari penuhi kami dengan urapan yang baru. Curahkan kuasa-Mu, segarkan hati kami Bapa. Mengalirlah kuasa-Mu, ya Roh Kudus. Haleluya, haleluya. Kami haus akan Engkau Tuhan. Oh, haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah nama-Mu Yesus, Sang Pembaptis Roh Kudus.
Nama yang kami agungkan, nama yang kami muliakan. Glory, 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 haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Terpujilah namamu Tuhan. Haleluya, haleluya. Mari kita bersatu hati di dalam doa. Kami percaya Roh Kudus sudah menjadi bagian kami. Bahkan secara khusus pengurapan-Mu ada dalam diri hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu. Karena itu, dengan hati yang lebih terbuka, kami siap Engkau taburi dengan benih firman-Mu Tuhan. Benih yang hidup, benih yang dari surga, yang sudah diurapi oleh Roh-Mu yang kudus. Kami yakin hamba-Mu ada di dalam otoritas-Mu. Hamba-Mu ada di dalam kedaulatan-Mu. Apa yang diperkatakan, apa yang akan keluar dari lidah mulut hamba-Mu, biarlah itu berasal daripada Engkau sendiri ya Tuhan. Dan Roh Kudus berbicara secara lugas melalui bibir mulut hamba-Mu. Pikiran hati hamba-Mu ada di dalam otoritas-Mu. Dan kami akan sambut kebenaran firman-Mu di dalam berkat nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Haleluya, selamat pagi saudara, selamat berjumpa kembali dalam kasih kita Tuhan Yesus Kristus. Senang sekali bisa kembali boleh berada di hadapan saudara semua untuk menyampaikan sebagian daripada kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Namun demikian, sebelum saya sampaikan firman Tuhan, saya akan berikan pengumuman dulu untuk ibadah khususnya GPDI Cianjur minggu depan pada tanggal 7 Juni itu kita akan mulai laksanakan ibadah secara fisik atau tidak lagi streaming atau online. Dan kita akan mulai bersamaan dengan peringatan 40 harinya kembalinya Bapak Gembala kita ke rumah Bapa di surga. Jadi minggu depan tanggal 7 Juni ibadah untuk jemaat GPDI Cianjur akan dilaksanakan di lingkungan Yayasan Kabar Baik pada pukul 9 pagi. Saudara, firman Tuhan pagi ini saya akan sampaikan dengan judul Hari yang Baru. Belakangan akhir-akhir ini kita dibombardir dengan kata-kata a new normal. Satu normalitas yang baru. Di mana ditentukan oleh pemerintah, khususnya pemerintah Jawa Barat, bahwa ada 15 atau 12 kota yang masuk ke zona hijau dan boleh kembali beraktivitas seperti biasa dengan beberapa batasan. Dan saya khususnya juga beberapa banyak orang lain yang di Cianjur, kami sangat senang, bersukacita. Karena artinya kegiatan ibadah kembali diizinkan, walaupun dengan beberapa catatan yang tadi. New normal ini sebetulnya kita masuk ke satu sejarah yang baru, aturan-aturan yang baru, kehidupan yang baru. Dan kita harus mengadaptasi itu semua dalam kehidupan kita. Kita sudah tidak bisa lagi menolak kehadiran yang namanya corona atau virus COVID-19 itu.
Mau tidak mau, suka atau tidak suka, kita harus terima itu sebagai satu kenyataan yang memang tidak menyenangkan. Tapi kita harus terima bahwa virus itu akan ada di sekitar atau di sekeliling kita. Tapi jangan lupa, satu hal yang akan selalu ada dan akan terus ada, lebih lama dari virus itu, adalah Roh Kudus. Makanya hari Pantekosta ini kita rayakan 2000 tahun yang lalu, di mana turunnya Roh Kudus di loteng Yerusalem itu. Saat murid-murid Tuhan berkumpul dan berdoa. Disitulah Roh Kudus membuat satu hal yang baru dalam kehidupan murid-murid. Khususnya 11 murid, di mana saat mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, bangkit mereka berdiri. Dan mereka berbicara dengan bahasa yang lain. Dan Petrus malah dengan beraninya melakukan hal yang tidak pernah dia lakukan. Hal yang baru. Dengan lantangnya dia khotbah, memberitakan firman. Memberitakan siapa Yesus itu. Dan hal yang baru ini terjadi apa? Karena ada kuasa Roh Kudus. 3.000 orang menerima Tuhan dibaptis saat itu. Di hari yang baru itu, hari yang pertama sejarah tercipta, di mana katanya gereja mulai berdiri. Saudara, kalau kita bicara mengenai Roh Kudus, satu hal yang kita tidak perlu, satu hal yang kita tidak boleh lupa, Roh Kudus bukan hanya hadir, baru hadir di Kisah Rasul 2. Tapi kalau kita mulai baca dari awal, dari Kejadian 1, dari masa penciptaan, Roh Tuhan sudah ada melayang-layang di situ. Dan kalau kita ikuti sejarah nabi-nabi, sejarah bangsa Israel, Roh Tuhan selalu turun atas orang-orang yang Tuhan tentukan. Mulai dari Yusuf, atau nabi-nabinya yang lain, atau hakim-hakim yang lain. Satu contoh yang sederhana saja, misalnya, kalau saya tanya ke kaum muda, saat di kebaktian, saya bilang, apa yang membuat Samson kuat? Karena pengetahuan yang terbatas mereka ngejawab, rambut Samson. Tidak, tapi Roh Tuhan yang turun atas Samson. Roh Tuhan sudah ada dari sejak sebelum dunia dijadikan. Dan selalu mengawali segala sesuatu hal yang baru. Di perjanjian baru kita belajar, Maria hamil karena Roh Kudus, Roh Tuhan itu turun atasnya. Sehingga firman itu menjadi manusia. Sesuatu yang belum pernah terjadi, sesuatu yang baru, Tuhan dalam daging, nyata dalam kehidupan kita, bisa disentuh, bisa dipegang. Kenapa? Karena ada Roh Kudus yang turun atas Maria. Jadi kita sudah tahu bahwa Roh Kudus selalu ada, selalu terlibat dalam hal-hal yang baru. Hal-hal yang belum pernah ada menjadi ada. Roh Tuhan itu berpartisipasi, tidak pernah lepas dari keseluruhan rencana daripada Allah Bapa kita. Oleh karena itu, saya undang saudara, kita akan belajar 1-2 hal pada pagi hari ini. Kita akan mulai dari satu ayat terkenal yang Yesus sendiri katakan dan janjinya kepada kita semua. Di Yohanes 14 ayat 16. Sangat terkenal dan sudah sering diulang-ulang. Mari kita baca bersama. Yohanes 14 ayat 16. Aku akan minta kepada Bapa dan Ia akan memberikan kepadamu seorang penolong yang lain, supaya Ia menyertai kamu selama-lamanya.
Nah, kita sudah belajar bahwa Roh Kudus selain disebut penghibur juga disebut seorang penolong. Tapi kita lihat dalam bahasa Inggris. Saya lebih suka dalam bahasa Inggrisnya. And I will pray the Father, and he shall give you another comforter, that he may abide with you forever. Abide adalah kata yang sangat terkenal di dalam Yohanes 15. Yang Yesus bilang, akulah pokok dan kamu carangnya. Jika carang tidak melekat kepada pokoknya, kamu tidak bisa berbuat apa-apa, tidak bisa menghasilkan apa-apa, kamu tidak berguna. Ini kata abide yang dipakai dalam bahasa Grekanya adalah meno. Meno yang sama dalam Yohanes 15. Artinya apa? Roh Kudus diberikan oleh Allah bukan untuk menyertai kita dalam pemahaman di sebelah kiri, sebelah kanan, jalan depan atau jalan belakang. Tapi untuk tinggal di dalam, melekat beserta kita selalu, selamanya. Apa yang Tuhan berikan dalam hidup kita tidak pernah gagal. Kasih Tuhan terlalu berkuasa untuk dibatasi, untuk digagalkan oleh perbuatan kita. Roh Kudus diberi tanpa diminta. Karena Dia tahu apa yang kita butuhkan. Yesus sebut Roh Kudus itu penolong. Artinya apa? Kita yang memang harus ditolong. Kita tidak bisa kalau tanpa pertolongan. Kita tidak mampu. Dan Tuhan lihat itu. Tuhan tahu. Makanya Dia kirim ke yang penolong yang lain. Tuhan tidak biarkan. Tapi penolong itu hadir di dalam hidup kita. Di dalam hati kita. Untuk tinggal, diam, duduk, melekat. Terus selama-lamanya. Dan kata abide, kata meno ini mengandung juga pengertian bahwa yang tinggal dengan yang ditinggali pada akhirnya akan menjadi satu, menjadi serupa. Tidak ada lagi yang perbedaan. Mereka akan menjadi sama. Dan itu yang memang Tuhan inginkan kita dapatkan melalui Roh Kudus. Lalu kalau kita loncat ke Yohanes 14 ayat 26. Di sini Yesus katakan kembali, penghibur yaitu Roh Kudus yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, Dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu. Dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Kita lihat dua kata, mengajarkan dan mengingatkan. Di ayat 16 kita sudah diajar bahwa Roh Kudus itu penolong. Ayat 26, Yesus sendiri mengingatkan kepada kita bahwa apa yang akan dilakukan Roh Kudus di dalam kita adalah mengajarkan semua firman yang Yesus pernah katakan dan juga mengingatkan kita. Saudara, bukan saudara saja yang kalau baca firman Tuhan terus tidak langsung mengerti, tidak paham. Mau saya, mau hamba Tuhan yang lebih berpengalaman, mau ayah saya sekalipun, masih tetap ada firman-firman yang belum dibukakan dan kita belum pahami sepenuhnya. Dan itu Yesus sendiri bilang, kita akan ditolong oleh Roh Kudus itu untuk mengajar kepada kita yang bodoh ini sebetulnya, yang tidak punya hikmat ilahi. Yang kita hanya bisa, siapa kita memahami kata-kata Tuhan itu kalau tidak ada Roh Kudus. Dan yang terutama juga mengingatkan kepada kita. Saudara, Roh Kudus ini sangat berperan besar, khususnya dalam kehidupan kita.
Nah, bagaimana kita bisa mendapatkannya? Kita sudah tahu bahwa Roh Kudus ini diberi oleh Tuhan. Itu adalah otoritasnya. Tuhan beri, Tuhan beri. Dan Tuhan beri terbukti di Kisah Rasul ayat 2 kepada mereka yang menanti-nantikannya, kepada mereka yang berkumpul dan berdoa. Roh Kudus ini kita perlu. Oleh karena itu kalau kita baca misalnya di Yehezkiel 36, ini juga ayat yang sangat-sangat terkenal, ayat 26. Ini Allah sendiri yang berbicara, mari kita baca bersama-sama. Kamu akan kuberikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras dan kuberikan kepadamu hati yang taat. Kita baca dulu ayat 27. Rohku, roh Tuhan sendiri akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan tetap berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Coba kita mundur sedikit lagi ke ayat 26. Kamu akan ku berikan hati yang baru dan roh yang baru di dalam batinmu. Dan aku akan menjauhkan dari tubuhmu hati yang keras. Dan ku berikan kepadamu hati yang taat. Ayat 27. Rohku akan kuberikan diam di dalam batinmu. Dan aku akan membuat kamu hidup menurut segala ketetapanku dan berpegang pada peraturan-peraturanku dan melakukannya. Saudara lihat apa di sini? Siapa yang lebih dominan? Tuhan. Mana bagian kita? Tidak ada. Kita hanya menerima saja roh dan hati yang baru dari Tuhan. Tuhan sendiri yang tentukan kita akan hidup menurut segala ketetapan dan berpegang pada peraturan-peraturannya. Berdasarkan apa? Roh yang baru, hati yang baru. Itu yang Tuhan berikan kepada 11 murid dan murid-murid lainnya juga 2000 tahun yang lalu. Roh yang baru, Roh Kudus itu. Hati yang baru, di mana mereka bisa menjadi saksi bagi Tuhan Yesus. Saudara, setelah kita percaya kepada Tuhan Yesus menurut Yohanes 7 ayat 37. Coba kita buka saja, Yohanes 7 ayat 37. Yesus berdiri dan berseru, barang siapa haus, baiklah ia datang kepadaku dan minum. Ayat 38. Barang siapa percaya kepadaku, itu aja syaratnya. Percaya kepada Yesus seperti yang dikatakan kitab suci, dari dalam hatinya akan mengalir aliran-aliran air hidup. Ayat 39. Yang dimaksudkannya ialah roh yang akan diterima oleh mereka yang percaya kepada Yesus. Itu kuncinya. Saat kita percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, Roh Kudus akan kita terima. Dan saat Roh Kudus kita terima, kita miliki hal-hal yang baru yang tidak pernah terpikirkan oleh saudara dan saya, oleh kita semua. Tuhan akan bekerja. Yesus sendiri bilang kepada murid-muridnya, kamu akan melakukan hal-hal yang lebih besar daripada ini. Yang kita tidak boleh lupa, saudara. Hal-hal yang baru di dunia ini boleh terjadi.
Setiap tahun, setiap bulan hal-hal yang baru dunia tawarkan. Dan itu membuat kita lupa siapa kita dan apa yang ada di dalam hidup kita. Bahwa Roh Kudus juga menghadirkan hal-hal yang baru dalam hidup kita. Hal yang baru di dunia ini adalah penyakit, kesusahan, penderitaan, nggak pernah berhenti, kesedihan, sekarang virus, ketidaktentuan, ketidaktahuan apa yang akan terjadi besok, lusa, minggu depan, bulan depan. Tapi Tuhan sendiri berkata, biarlah kesusahan untuk sehari saja. Saya jadi teringat ada satu ayat juga yang baik sekali kalau kita belajar mengenai manusia yang baru ini. Mari kita buka di 2 Korintus 4 ayat 16. 2 Korintus 4 ayat 16. Sebab itu kami tidak tawar hati. Meskipun manusia lahiriah jasmani kita semakin merosot, namun manusia batiniah kita, manusia rohani kita, manusia yang di dalam kita dibaharui dari apa? Sehari ke sehari. Kita lihat dalam bahasa Inggrisnya, 2 Korintus 4 ayat 16 ini. For which cause we faint not. Kita tidak pucat, kita tidak tawar hati. But though our outward man perish, manusia yang di luar, manusia yang nampak ini kelihatan perish, hilang sedikit demi sedikit. Tapi manusia yang di dalam, manusia rohani kami, is renewed day by day. Diperbaharui hari demi hari. Kita baca dulu supaya lebih lengkapnya 17 bahasa Indonesia. Sebab penderitaan ringan yang sekarang ini mengerjakan bagi kami kemuliaan kekal. Bicara hal-hal yang akan datang, yang selamanya, yang tidak pernah hilang, yang melebihi segalanya, jauh lebih besar daripada penderitaan kami. Dan ditutup ayat 18. Sebab kami tidak memperhatikan yang kelihatan, melainkan yang tak kelihatan, karena yang kelihatan adalah sementara, yang tak kelihatan adalah kekal. Saudara, apa yang ada di dalam diri saudara dan diri saya, itu yang kekal, itu yang jauh lebih menentukan. Kita tahu apa yang kelihatan ini terbatas akan hilang satu saat. Dan yang tidak kelihatan adalah kekal. Coba fokus kembali di hari yang baru ini, hari di mana Roh Kudus turun ini. Fokus kita kepada roh yang ada di dalam hidup kita, dalam hati kita. Ya, kita boleh lihat apa yang di luar kita, tapi fokus kita selalu kepada Roh Kudus itu sendiri. Yang senantiasa memperbaharui hidup kita, manusia batiniah kita, hari demi hari. Kalau kita kembali ke ayat 16, kata renew, kata dibaharui di situ, dalam bahasa aslinya adalah anakaino. Hanya 2 kali dipakai dalam Alkitab. Kata diperbaharui kembali, anakaino, hari demi hari, hanya 2 kali dipakai. Di sini dengan satu ayat lagi yang juga terkenal, coba kita baca Roma 12 ayat 2. Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Renew your mind. Perbaharui pikiranmu.
Dengan apa? Kita tidak bisa memperbaharui pikiran kita sendiri. Kita tidak bisa memperbaharui manusia batin kita sendiri. Kita adalah ciptaan. Ciptaan tidak bisa memperbaiki dirinya sendiri. Sebuah ciptaan untuk diperbaiki hanya bisa dikerjakan oleh penciptanya. Dan kita tahu siapa pencipta kita. Dan pencipta kita sendiri sudah hidup di dalam kita melalui Roh-Nya yang kudus. Agar apa? Agar kita bisa diperbaharui hari demi hari. Kenapa kita harus diperbaharui hari demi hari? Tidak bisa dipungkiri, manusia batiniah kita, jiwa kita, hati kita, pikiran kita, hari demi hari berubah. Dengan apa yang kita alami, dengan apa yang kita lihat, dengan apa yang kita dengar. Iman kita bisa kuat hari ini, besok bisa langsung lemah. Tuhan tahu. Tuhan tahu ciptaannya seperti apa. Yesus tahu keadaan murid-muridnya bila dia tidak lagi terlihat di depan murid-muridnya. Oleh karena itu Yesus kirim penggantinya, penolong yang lain. Yang untuk hidup tinggal di dalam, melekat terus selamanya. Karena itu yang kita butuhkan. Mata jasmani kita lihat apa yang terjadi di sekeliling kita itu tidak menguatkan, saudara. Dunia makin jahat. Kalau tidak ada Roh Kudus, kita makin jauh dari Tuhan itu. Siapa kita bisa kuat tetap bertahan tanpa Roh-Nya itu? Oleh karena itu firman Tuhan berkata, diperbaharuilah hari demi hari oleh Roh Kudus itu. Karena itu yang kita butuhkan. Saudara, kalau kita ingat sebuah ayat, dan ini akan menjadi ayat penutup untuk renungan singkat pada pagi hari ini, yang terdapat di dalam Ratapan 3 ayat 21. Tetapi hal-hal inilah yang kuperhatikan. Oleh sebab itu aku akan berharap. Saya lebih suka bahasa Inggrisnya. Kita lihat. This I recall to my mind. Aku ingat kembali, aku ulang-ulang kembali ke dalam pikiranku. Hal-hal inilah yang aku ulang-ulang, aku ingat-ingat kembali. Oleh karena itu aku berharap. Ayat 22 dalam bahasa Indonesia dulu kita baca. Apa yang diingat-ingat oleh penulis Ratapan? Tak berkesudahan kasih setia Tuhan. Tak habis-habisnya rahmat-Nya. Mohon maaf, kembali lagi saya harus bicara, saya lebih suka terjemahan dalam bahasa Inggrisnya. Kita buka. Apa yang diulang-ulang, diingat-ingat kembali adalah the Lord's mercies. Belas kasihan Tuhan. Belas kasihan Tuhan. Bukan satu, tapi banyak belas kasihan Tuhan. That we are not consumed. Yang membuat kita tidak habis, kita tidak hilang, kita tidak binasa, semua karena belas kasihan Tuhan. Because His compassions fail not. Sebab anugerahnya, rahmatnya tidak gagal. Itu yang harus kita ulang-ulang mengingat.
setiap hari, yang kembali menguatkan kepada Tuhan bahwa semua yang kita ada, hari demi hari kita masih ada karena belas kasihan Tuhan, belas kasihan Tuhan yang ada hari demi hari. Yang kalau kita baca di ayat 23-nya, apa? Yang selalu baru setiap pagi, setiap hari dalam bahasa Inggris. Belas kasihan Tuhan selalu baru setiap hari. Anugerahnya, rahmatnya selalu baru setiap hari. Tidak pernah gagal. Itu yang perlu kita ingat. Itu yang memampukan kita. Sehingga apa? Kita boleh menyatakan melalui hidup kita bahwa apa yang kita terima, apa yang kita alami ini semua boleh terjadi hanya karena belas kasihan Tuhan dan anugerahnya yang tidak pernah gagal. Oleh karena itu saudara, pada pagi hari ini saya ingin kembali kita mengingatkan, memang hari ini 2000 tahun lalu Roh Kudus lalu sudah turun. Tapi apa yang Roh Kudus ingin kita kerjakan? Roh Kudus mau bekerja di dalam hidup kita untuk mengingat kembali bahwa setiap hari, hari demi hari, kita hitung hari-hari kita, bahwa ini semua boleh ada karena belas kasihan Tuhan, karena rahmat-Nya yang tidak pernah gagal. Karena pada akhirnya hidup kita akan selalu menyaksikan kebesaran dan kasih setia Tuhan. Kita harus menjadi saksi untuk kebaikan Tuhan Yesus melalui Roh Kudus yang senantiasa menguatkan dan memampukan kita semua. Terima kasih saudara. Demikian renungan Tuhan untuk pagi hari ini, dan kita akan nyanyi satu pujian, Peganglah Tanganku Roh Kudus. Setelah itu saya akan serahkan kepada Bapak Pendeta Edi Budiawan untuk memimpin kita dalam perjamuan suci. Haleluya. Amin Yesus. Beri ku tak dapat jalan sendiri tanpa bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan. Peganglah tanganku Roh Kudus, kita nyanyi itu. Peganglah tanganku Roh Kudus sendiri tanpa Roh-Mu. Bawalah diriku kepada segala kebenaran, agar ku tidak tersesat mengikuti jalan-Mu. Puji Tuhan, jemaat yang mengikuti ibadat ini dan yang disertai dengan perjamuan Tuhan, saudara bangkit berdiri dan memegang roti dengan tangan kanan saudara. Saudara angkat tinggi di atas kepala saudara sebagai tanda engkau menghormati korban Yesus.
engkau menghormati tubuh Yesus yang sudah dipecah-pecahkan karena engkau. Saya akan bacakan ayat ini, kemudian kita akan makan bersama-sama. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu ia mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu, perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita makan bersama-sama. Haleluya, haleluya. Selanjutnya, kita memegang cawan dengan tangan kanan kita, dan kita angkat tinggi di atas kepala kita, sebagai tanda kita menghormati darah Yesus. Karena darah inilah yang sudah menebus engkau. Darah ini yang sudah menyucikan engkau. Darah ini yang sudah mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita minum bersama-sama. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya, haleluya. Kembali Tuhan, kami datang kepadamu di dalam doa di akhir ibadat ini. Kami naikkan segala puji, hormat, dan syukur kepadamu. Karena Engkau Tuhan yang sudah mengasihi kami, Tuhan yang sudah memberikan Yesus untuk menyelamatkan kami, Tuhan yang sudah memberikan Roh Kudus untuk memperbaharui kami, dan kami bisa berkata, sebagaimana kami ada, itu karena kasih anugerah-Mu, itu karena belas kasihan-Mu atas kehidupan kami. Kami hamba-Mu mendoakan untuk seluruh umat-umat yang sudah Engkau percayakan untuk digembalakan oleh Ibu Gembala di tempat ini. Biarlah pribadi demi pribadi, rumah-rumah tangga mereka, keluarga mereka, Engkau pelihara dan Engkau berkati. Lengkapi hidup mereka dengan damai, sejahtera, dan sukacita yang daripadamu. Segala usaha, baik itu toko, warung, Engkau berkati dan jadikan itu selalu baik. Segala tugas yang kami umat-Mu kerjakan, baik sebagai pegawai-pegawai, pelayan-pelayan, ataupun apa yang baik yang kami kerjakan, Engkau juga berkati, jadikan itu berhasil, supaya kami bisa menikmati berkat-berkat yang daripadamu untuk kehidupan kami. Kami berdoa untuk pekerjaan Tuhan di Cianjur. Kami berdoa untuk Ibu Gembala dan keluarga. Engkau berkati Tuhan. Engkau pelihara, biarlah pelayanan pekerjaan Tuhan di tempat ini tetap berjalan dalam penyertaan Tuhan, dalam pengurapan Roh Kudus. Terima kasih, dan saatnya biarlah berkat yang daripada Allah Bapa, kasih daripada anak-Mu Yesus Kristus, dan penyertaan Roh Kudus ada beserta kita semua, mulai saat ini sampai Maranatha,
Tuhan Yesus datang kali yang kedua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami sudah berdoa dan mengakhiri ibadat ini. Haleluya. Amin. Tuhan memberkati.